Survei Capres Mipos usai Pildun U20 RI batal. Ganjar melorot ke urutan ketiga. Pertama, PSI sejak dari sebelum Pak Jokowi pidato, kami sudah clear sikap kami di PSI bahwa PSI tidak menolak kehadiran timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20. Kemudian mendukung tapi punya perbedaan pandangan politik itu kan biasa, meskipun memang kami menyayangkan terkait hal ini. Ketiga, dukungan PSI terhadap Ganjar asalnya itu melalui mekanisme rembuk rakyat. Rembuk rakyat ini untuk ngecek apa amanah dari konstituen atau pemilih PSI, siapa yang mau didukung, karena menurut kami harusnya soal mendukung itu bukan keputusan segelintir orang di partai politik, harusnya ditanya kepada pemilihnya. Jadi kemarin itu memang hasil pendapat sejak Februari sampai akhir 2022 yang diinginkan oleh masyarakat adalah Pak Ganjar Pranowo. Tapi jika lo memang ada perubahan situasi, Survei Capres Mipos usai Pildun U20 RI batal. Ganjar melorot ke urutan ketiga. Merdeka Institusi for Public Opinion Survey atau Mipos merilis elektabilitas calon presiden Capres usai Piala Dunia U20 di Indonesia batal. Elektabilitas Ganjar Pranowo melorot usai melontarkan pernyataan menolak timnas Israel. Survei Mipos dilakukan pada periode 29 Maret sampai 3 April 2023 dengan total 1.200 responden. Sampel diambil secara acak sistematis atau sistem random sampling. Survei dilakukan dengan kombinasi antara metode telesurvey dengan analisis media monitoring. Peneliti Mipos Yuyun Andriani awalnya membiarkan sikap publik terhadap penolakan Israel oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster. Sebanyak 75,2% responden mengaku marah. Hanya 16,2% responden yang mengaku bisa memahami sikap kedua kepala daerah asal PDI Perjuangan tersebut, dan sebanyak 8,6% responden tidak dapat memberikan jawaban alias tidak tahu, ujar Yuyun dalam konferensi pers virtual Rabu 5 April 2023. Penolakan Israel itu disebutkan membawa pengaruh terhadap elektabilitas Ganjar di survei Capres terbaru. Elektabilitas Ganjar menjadi 16,8% di mana di survei sebelumnya elektabilitas Ganjar berada di kisaran 20%. Hasil survei Mipos menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo terjun bebas dibandingkan hasil survei Mipos November 2022. Jika saat ini dilaksanakan Pilpres, hanya 16,8% yang mengaku akan memilih Ganjar. Padahal pada survei Mipos sebelumnya, elektabilitas Ganjar masih sekitar 20-an%, ujar Yuyun. Posisi elektabilitas Capres tertinggi kali ini diduduki Prabowo Subianto dengan angka 33,6%. Disusul Anies Baswedan 21,5% dan Ganjar di urutan ketiga. Berikut data lengkap hasil survei Capres Mipos. Prabowo Subianto 33,6%, Anies Baswedan 21,5%, Ganjar Pranowo 16,8%. Ridwan Kamil 6,9%, Sandiaga Uno 4,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 4,2%, Erick Thohir 4,1%. Puan Maharani 3,2%, Airlangga Hartarto 1,4%, Muhaimin Iskandar 0,9%, tidak tahu 2,9%. Sebagai informasi, Mipos didirikan oleh beberapa akademisi dan peneliti serta pegiat survei di Jakarta dan sekitarnya. Mipos adalah anggota Asosiasi Survei Opini Publik Indonesia atau ASOPI, yakni asosiasi dari 41 lembaga survei dan ratusan riset opini publik yang bernaung ratusan di bawah Road
Association for Public Opinion Research atau WAPOR. Kita sudah menyiapkan sejak awal kok, kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Kalau saya boleh sampaikan, ada di awal-awal yang waktu itu saya berkomunikasi sebelum saya berstatement kepada seluruh kementerian termasuk PSSI adalah peluang-peluang utama co-host, ya, peluang-peluang utama co-host, sehingga relasi antar bangsa dan negara, konstitusinya semuanya terpegang, olahraganya bisa jalan. Tapi satu kata yang saya sampaikan, tunggu keputusan satu tahap lagi yang kalau bahasanya Mas Gibran di tweetnya ada plan B dan plan C. Pertama, PSI sejak dari sebelum Pak Jokowi pidato, kami sudah clear sikap kami di PSI bahwa PSI tidak menolak kehadiran timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20. Kemudian mendukung tapi punya perbedaan pandangan politik itu kan biasa, meskipun memang kami menyayangkan terkait hal ini. Ketiga, dukungan PSI terhadap Ganjar asalnya itu melalui mekanisme rembuk rakyat. Rembuk rakyat ini untuk ngecek apa amanah dari konstituen atau pemilih PSI, siapa yang mau didukung, karena menurut kami harusnya soal mendukung itu bukan keputusan segelintir orang di partai politik, harusnya ditanya kepada pemilihnya. Jadi kemarin itu memang hasil pendapat sejak Februari sampai akhir 2022 yang diinginkan oleh masyarakat adalah Pak Ganjar Pranowo. Tapi jikalau memang ada perubahan situasi di mana menurut masyarakat PSI harus berubah dukungan, ya berarti bisa kita evaluasi. Jadi tidak menutup kemungkinan dukungan itu kita evaluasi kembali, tapi mekanismenya harus melalui rembuk rakyat lagi, jadi jejak pendapat lagi. Jadi kita siap untuk melakukan evaluasi dan juga kami tentunya ingin agar siapapun yang terpilih nanti akan tetap bisa melanjutkan legacy baik yang telah ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Berarti kalau misalnya nanti melalui forum rembuk rakyat gitu, misalnya Pak Ganjar sudah tidak dipilih lagi oleh masyarakat, apakah PSI akan mengubah deklarasinya sebagai capres? Bisa saja. Jadi ini mekanisme sedang kita bicarakan ya Mbak ya, karena waktu kan juga sudah mepet nih. Waktu itu kan kita buat 1 tahun, dari awal 2002 sampai akhir 2022. Sekarang kan waktunya sudah tinggal berapa nih, kurang dari 300 hari bahkan. Jadi kita akan cek dengan mekanisme apakah itu mekanisme yang disingkat, dan juga tentu kita akan koordinasi juga dengan dalam hal ini Pak Jokowi ya sebagai teladan kami dalam menjalankan politik.